Yuhu, Babang Tampan dan Nenggelis, gimana kabarnya? Pastikan jangan lupa makan di saat lapar, minum di saat haus, dan tidurlah saat di sekolah ataupun di tempat kerja supaya negeri ini semakin maju. Yuhu. Oke, inilah alur cerita Gosu versi cerita kosong part keempat. Di part sebelumnya, kabar kematian seorang Gosu bernama Im oleh sayatan pedang di lehernya sudah tersebar. Tuduhan pun diarahkan ke si pedang iblis pipi merona yang bernama Jin. Sepulang dari perjalanan, Jin dicegat oleh gerombolan penjahat sisa-sisa dari kelompok asasin Shinma yang mengincarnya dan ingin membalaskan dendam kemusnahan kelompok mereka. Para asasin menyerang Jin bersamaan, namun dengan sekali tebasan jurus pedang terbang milik Jin, semua asasin itu dibantai habis tanpa tersisa. Bahkan pepohonan di sekeliling Jin juga ikut terpotong akibat serangan itu. Wow, amazing. Setelah itu, dia pulang ke rumah yang nampak di sana ada seorang kakek tua yang menyambut Jin. Kita panggil aja dia kakek Jun. Dia adalah pelayan rumah tangga sekaligus guru berpedang Jin. Tak seberapa lama, datanglah 3 orang bertopeng yang nampaknya mengenal kakek Jun. Tapi mereka mengabaikannya. Wah, ada apa gerangan? Kita abaikan saja juga ya. Trio bertopeng ini sepertinya adalah sumber informasi Jin. Ketua mereka menyerahkan sebuah gulungan yang terdapat gambar kakek-kakek ODGR alias orang dengan gangguan rambut. Dikatakan bahwa kakek ini bernama Jang yang dijuluki si Guntur. Dialah pimpinan tertinggi dari kelompok asasin Shinma dan dalang dari pembunuh ayahnya Jin yang bernama Won. Menurut informasi dari ketua trio bertopeng, kakek Jang si Guntur sekarang sudah bertobat dan menjadi seorang biksu yang sangat disegani oleh warga Gunung Naga Kuning dengan panggilan Biksu Agung Jong. Kakek yang dimaksud tak lain adalah kakek biksu pelanggan Bakpao COD. Tentu saja, Jin yang sudah dipenuhi dendam setelah mengetahui keberadaan Biksu Jong, dia langsung tancap gas. Panel berpindah ke pegunungan Naga Kuning. Seperti biasa, Biksu Jong menerima pesanan bakpao dari Oyong. Namun, entah ken angin apa, dia mempunyai sebuah firasat yang membagongkan dan membuat dia memutuskan untuk menghentikan mengurung diri lalu keluar untuk menyapa para warga. Ketika Biksu Jong bersantuy di pos ronda, tiba-tiba Jin yang sudah berada di sana mendekati Biksu Jong dan mau menebasnya. Namun, aksi pembunuhannya berhasil digagalkan oleh Oyong. Merasakan aura kebrutalan dari Oyong, Jin pun pergi mengurungkan niatnya. Oyong memperingatkan Biksu Jong agar berhati-hati karena sepertinya dia sedang diincar oleh orang yang hebat. Dia bahkan mampu menggoreskan luka ke tangan Oyong sesaat sebelum dia kabur. Biksu Jong agak bingung. Dia yang sudah hidup sangat lama sebagai warga Gunung Naga Kuning, entah kenapa bisa ada orang yang mengincarnya. Malam harinya, di persembunyiannya, Jin seperti mendapat bisikan-bisikan aneh yang menghina kegagalannya membantai Biksu Jong. Dia melihat bayangan bacotan-bacotan dari seekor ular raksasa. Dengan amarah dendamnya, dia bisa menyingkirkan bisikan ular itu dengan tebasannya yang membuat kesadarannya kembali normal. Selesai dari khayalannya, dia teringat kembali dengan kejadian tadi siang kepada si Oyong yang memberi tatapan kebrutalan yang membuat dia sedikit terintimidasi. Dia mengeluarkan niat membunuhnya karena kekesalannya kepada Oyong yang dianggapnya adalah orang sewaan Biksu Jong yang diperintah untuk menjaganya. Di tempat Oyong, seketika dia terbangun dari tidurnya karena merasakan aura membunuh dari kejauhan. Kembali ke sisi Jin, di tengah malam, saat dia yakin keadaan aman dan sepi seperti subscriber cerita kosong, dia kembali mendatangi lokasi Biksu Jong. Oke, subscribe dulu guys. Biksu Jong sepertinya sudah menanti Jin di sana. Dia mencoba menjelaskan kebenaran tentang Won, ayahnya Jin. Namun, Jin yang sudah termakan dendam serta amarah tak mempedulikan perkataan Biksu Jong dan mencoba mengeluarkan pedangnya untuk menebas si biksu. Tapi, sebelum pembantaian terjadi, ada aura kebrutalan yang begitu besar menahan gerakannya dari belakang. Ya, tak lain itu adalah aura dari Oyong. Jin memutuskan untuk mengurus Oyong terlebih dahulu. Terjadi pertarungan sengit antara Jin dan Oyong. Jin menebaskan pedangnya dengan jurus yang bahkan bisa menghancurkan satu kelompok assassin pro. Tapi itu dapat dihindari oleh Oyong dengan mudah.
Oyong sedikit kewalahan karena harus bertahan tanpa melukai Jin. Oyong kemudian melancarkan tendangannya. Meskipun itu bisa ditangkis, namun tendangan Oyong tetap berhasil melukai kepala Jin. Saat kepalanya terluka itu, Jin kembali melihat bayang-bayang masa lalu dan bisikan-bisikan yang mengganggu kepalanya seolah ingin mengendalikannya. Jin semakin barbar dan meningkatkan kebrutalan serangannya. Namun, tentu saja semua tetap bisa dihindari oleh Oyong. Meskipun itu membuat bajunya hancur karena terpaksa harus selalu menghindar. Oyong lalu menyerang dengan jurus tapak maut yang dia tahan tanpa menggunakan tenaga dalam agar Jin tidak terluka. Tapi tetap saja serangan itu masih terlalu kuat dan membuat Jin terlempar ke sungai bawah jurang. Beruntung Jin sempat menangkis serangan itu sehingga dia masih sadarkan diri dan berhasil kabur. Jin yang sudah sampai ke tepian sungai seperti mendapat suara-suara lagi di kepalanya. Kali ini dia mendengar suara dari kakek Jun, pelayan keluarga sekaligus gurunya, yang memberi kata-kata motivasi agar terus bangkit dan jangan menyerah untuk mencapai tujuannya. Sesampainya di rumah, dia mendapati pemandangan yang sungguh mengerikan. Trio bertopeng informan Jin malah membantai kakek Jun yang sudah tua renta tanpa belas kasih dan alasan yang jelas. Tentu saja Jin sangat murka dibuatnya, mengingat jasa-jasa kakek Jun selama hidupnya yang memberi semangat atas kematian ayahnya dan membuatnya bisa sekuat sekarang. Jin menebaskan pedangnya dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa kedua anggota trio bertopeng dan menyisakan pimpinannya untuk disiksa dan diinterogasi dengan cara yang kejam. Pimpinan trio bertopeng itu menceritakan segalanya tentang proyek manusia pembunuh yang dijalankan oleh sebuah organisasi rahasia, dan Jin merupakan satu-satunya manusia yang lulus ujian menjadi mesin pembunuh terkuat setelah melewati proses cuci otak dan latihan yang begitu keras. Ternyata semua alur kehidupannya dari kecil sampai hidup bersama kakek Jun hingga sekarang, serta rasa dendamnya selama ini hanyalah rekayasa belaka. Dia hanya dimanfaatkan untuk membunuh orang-orang yang mengganggu pergerakan organisasi rahasia ini, termasuk Gosu Im, Shinma, bahkan Big Sojong yang untungnya berhasil dilindungi oleh Oyong. Orang yang dikatakan ayahnya pun, yaitu Tuan Won, sebenarnya tidak memiliki anak sama sekali. Di kata-kata terakhirnya, sebelum dibantai oleh Jin, pimpinan trio bertopeng itu memberikan lokasi organisasi rahasia yang dimaksud. Organisasi itu bernama Surga Bumi. Singkat cerita, sampainya di tempat itu, Jin yang sudah menjadi mesin pembunuh mengerikan berhasil membantai habis seluruh anggota Surga Bumi dan menyisakan satu pimpinannya, si Topeng Merah. Si Topeng Merah mengatakan sebelum ajalnya bahwa sekali lagi dia dimanfaatkan oleh kakek tua Jun, yang sebenarnya dialah pimpinan tertinggi dari organisasi Surga Bumi. Dia pasti masih hidup sekarang. Dengan terbantainya seluruh anggota Surga Bumi dan hancurnya markas mereka, tentu saja tak ada lagi bukti dan saksi yang tersisa atas kejahatan mereka. Wow, benar-benar skema yang mengoyongkan. Sepulangnya ke rumah, Jin yang tak punya tujuan hidup lagi menyaksikan kebenaran yang dikatakan oleh si Topeng Merah. Di rumahnya bahkan seakan tak pernah terjadi apa-apa. Jejak darah, kehancuran, dan kebrutalan yang dia lihat tadi malam tidak ada yang tersisa sedikit pun. Beberapa hari kemudian, di sela kegalauan Jin yang seperti tak punya tujuan hidup itu, mengingat hal-hal yang telah dia lalui selama ini, ternyata hanyalah sebuah skema yang diatur oleh kakek Jun yang sampai sekarang belum dia ketahui siapa dia sebenarnya. Tak seberapa lama, tiba-tiba datang dua orang misterius yang katanya datang dari suatu tempat bernama Lembah Baikma. Salah satu dari mereka berkata, "Datanglah ke Lembah Baikma. Pimpinan kami menunggumu. Jika kau datang ke sana, kami akan beritahu identitas kakek Jun yang sebenarnya. Bekerja samalah dengan kami untuk meringkus penjahat itu. Dan ingat, saat kau melewati Gunung Naga Kuning, jangan sekali-kali mengusik monster Gunung Naga Kuning. Kau bukanlah tandingannya. Kami yakin kau sudah tahu siapa dia karena kau sudah pernah bertarung dengannya." Mendengar kata monster Gunung Naga Kuning, Jin pun mengingat seseorang. Ya, tak lain yang dimaksud monster Gunung Naga Kuning adalah Mamang Kurir si Oyong. Seketika, Jin kembali bersemangat menemukan satu tujuan hidupnya yang belum tercapai, yaitu mengalahkan Oyong. Singkat cerita, Jin sampai di daerah pegunungan Naga Kuning. Oyong yang mengetahui kedatangan Jin dan menganggapnya masih mengincar Big Sojong langsung mencoba melancarkan serangan. Jin versus Oyong babak kedua pun dimulai. Senjata tongkat kayu biasa melawan pedang iblis. Meskipun itu hanyalah sebuah tongkat kayu, namun di tangan seorang Gosu yang OP parah kayak Oyong, apapun bisa jadi senjata, bahkan jika itu sehelai daun sekalipun. Kita lihat saja pertarungan mereka. Meskipun kita sudah tahu hasilnya,
kata dua orang utusan dari lembah Baikma yang memantau pertarungan mereka. Serangan Oyong berhasil diblok oleh Jin. Jin terseret beberapa langkah ke belakang. Meskipun kondisi mereka sama-sama kurang prima, Jin yang belum makan apapun selama beberapa hari karena galau, dan Oyong yang belum tidur selama beberapa hari karena memantau keamanan Biksu Jong. Ya, monster tetaplah monster. Pertarungan mereka benar-benar epik. Jin melakukan serangan balik dengan jurus pedang memutar beruntun seperti Tatsumakinya Zoro. Oyong menghindar dengan melompat. Kemudian, dia melancarkan serangan dari atas dengan tongkat kayunya. Bam! Serangan itu bisa ditangkis, tapi efek serangannya membuat tanah pijakan Jin menjadi runtuh dan membuat lubang besar. Jin tersungkur tak berdaya. Oyong menghampirinya. Ternyata, Jin masih bisa bangkit dan melakukan serangan kejutan. Oyong mundur beberapa langkah, tapi sayang, dia terpojok gara-gara bebatuan tebing lubang efek serangannya sebelumnya. Hada, Oyong. Jin tak menyia-nyiakan kesempatan melihat posisi Oyong yang tidak memungkinkan lagi untuk menghindar. Dia pun melakukan serangan tebasan dengan kekuatan ultimate dari atas kepala Oyong untuk membelahnya menjadi dua. Batu di belakang Oyong terbelah. Tongkat yang dia gunakan untuk menangkis juga ikut terpotong. Pedang Jin mengarah langsung ke kepala Oyong dan slash. Ternyata Jin hanya membelah tanah kosong. Oyong tiba-tiba sudah berada di belakang Jin dan melakukan serangan totok leher kepada Jin. Seketika itu membuatnya KO, tak bisa bangkit lagi dan pingsan. Oyong sepertinya sedikit mendapat luka gores di kepala. Beruntung, berkat latihannya secara penuh dengan Master Dokoyong yang layaknya di neraka, dia masih bisa menghindar. Jika itu hanyalah Gosu biasa, pasti sudah modar tak bernyawa terbelah dua. Dua utusan lembah Baikma yang menyaksikan itu benar-benar terpana melihat keopean Oyong. Mereka bahkan tak melihat gerakan menghindar Oyong barusan. Itu benar-benar berada di level yang berbeda. Setelah memastikan Jin tetap hidup, mereka pun pergi untuk melapor ke pimpinan mereka di lembah Baikma. Sementara itu, Jin yang sekarat dirawat di tempat Biksu Jong. Panel berpindah ke lembah Baikma. Setelah mendapatkan laporan dari dua bawahannya, pimpinan mereka ternyata adalah seorang wanita. Kita panggil aja dia Tante Yeyen. Dia memerintahkan untuk tetap memantau pergerakan si Oyong dan Jin. Lembah Baikma, sepertinya mereka ini adalah organisasi tingkat tinggi di kerajaan. Mereka bahkan mengetahui identitas Oyong sebenarnya yang merupakan murid khusus dari Dokoyong, sang penghancur surgawi. Panel berpindah ke Gunung Naga Kuning di tempat Biksu Jong. Dia mengantarkan makanan untuk Jin. Namun, ternyata Jin sudah menghilang dari tempat tidur. Dia sudah pergi sambil sesekali menatap ke arah kediaman Biksu Jong seperti mengisyaratkan sebuah rasa terima kasih. Sementara itu di sisi Oyong yang sudah tiba di rumah tiba-tiba merasakan hembusan angin yang menghantarkan aura mencurigakan. Wah, apakah itu? Oke, kita lanjutkan nanti di part kelima. Yohoho. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk subrek channel ini. Dan yang udah subrek, jangan lupa untuk nyalakan notifnya. Karena di video berikutnya kita akan gas Boss in School part ke-12. Yo, terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa. Yo, yo, yo.